down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi networking models. Nah, di sini tuh ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada konsep, yang kedua ada TCP/IP models, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI layers model. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu konsep networking model. Nah, ketika kita membahas mengenai networking models, itu sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasanya jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jadi, jalannya proses pertukaran data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini aturannya itulah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO, dan yang kedua TCP/IP model yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Lalu kita masuk materi selanjutnya, yaitu di sini ada before open networking model exists, yaitu each vendor create their own networking models. On 1974 IBM Create System Architecture Network atau SNA, dan other vendor also create their own networking models. Lalu di sini ada after open networking model exists, the all vendor use same networking model which is TCP or IP. Nah, each vendor use same networking model then can communicate each other. Di sini ada gambar mengenai after open networking models exist ya teman-teman. Di sini ada vendor 1, ada TCP atau IP-nya, terus ada IBM, ada juga vendor kedua. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu ada TCP IP model. Itu merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komponen utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapannya dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Sini yang 4 layers itu ada application, transport, internet, network access. Tapi di sini juga ada yang lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini itu ada application, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini ada contoh gambarnya teman-teman prosesnya. Lalu yang selanjutnya ada TCP/IP model transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, protokol TCP dan UDP, TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, UDP is more faster. UDP digunakan untuk streaming video, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, di sini ada contoh dari TCP error recovery, teman-teman.
Nah, selanjutnya itu ada TCP/IP model network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Seperti ini, teman-teman. Ini ada gambarnya. Lalu yang pertama itu ada addressing, yaitu kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos dengan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, IP Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Lalu terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4, pengalamannya itu 32 bit dan terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok itu ada 8 bit, XXXX, jumlah max host itu 4,294,967,296. Nah, setelahnya IPv6 pengalamannya itu 128 bit dan terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 bit. Jumlah max hostnya itu 340,282,366,920 dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Nah, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ini ada contoh gambarnya, teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, sedangkan decapsulation itu maka kebalikan dari encapsulation. Di sini ada contoh gambarnya, teman-teman. Lalu ada name of TCP/IP message. Application layer itu berarti data, sedangkan receiver data transport layer itu data layer plus data plus top header segment. Nah, network layer plus TCP header plus IP plus IP packet. Terus selanjutnya ada data link layer plus data plus TCP header plus IP plus DL header dan DL talk itu frame. Selanjutnya ada OSI model concept. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lain. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau biasa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu kita masuk materi yang terakhir, yaitu
terdapat 7 lapisan layers pada OSI Models. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan ketujuh physical layer. Di sini juga ada lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lalu ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Di sini juga ada contoh OSI model dan TCP/IP model, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.